Puji Tuhan, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini Bincang Santai Solusi Rohani hadir di layar kaca Anda. Saya Walden. Kali ini masih bersama dengan narasumber yang terus menjadi berkat bagi kita, Pastor James Ong, Gembala Sidang dari GBI Muhammad Rajani Surabaya. Dan di bulan Februari ini saya akan menghadirkan satu topik perbincangan, hidup berbahagia dan mati dalam ketenangan. Dua hal yang kontras, tetapi sebenarnya dua hal ini yang kita butuhkan hari-hari ini berkenaan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Oke, kita langsung ke narasumber ya, pemirsa. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Salam. Oke, Pak James, kalau kita melihat situasi yang ada kan perkembangan cukup bagus. Vaksin dirilis, bentar lagi masing-masing akan mendapatkan bagian. Dan itu diharapkan bisa menekan laju dari orang yang terpapar, khususnya di bangsa ini. Dan saya dengar hari ini pun di beberapa kota di Jawa Timur itu menurun sekali, ya, menurun angka yang terpapar. Dan tetapi itu kan tidak istilahnya biasanya tidak berlangsung lama, lalu ada lonjakan-lonjakan, ada klaster-klaster, sehingga kemudian kita mendengar banyak yang berpulang. Hamba-hamba Tuhan, jemaat, orang yang kita kenal, keluarga kita, dan seterusnya. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Takut enggak? Khawatir enggak? Kalau secara manusia memang khawatir, Walden. Ya. Ya, kita manusia wajar lah kalau khawatir. Tapi saya juga harus bisa menguasai diri saya untuk tidak khawatir terlalu berlebihan. Karena kekhawatiran kita itu tidak membawa keuntungan, bahkan kata dokter imun kita jadi turun. Oh, oke. Ya kan, zaman ini kan imun kita harus naik terus supaya itu yang kita paling bisa penting ya, melawan virus itu kan. Tapi kalau kita khawatir, kita panik, kita takut, itu membuat imun kita turun dan kita makin rentan dengan COVID-19. Oh, oke. Ya, jadi saya melihat keadaan seperti ini memang seperti yang kamu bilang tadi, bahwa banyak yang berpulang. Dulu waktu awal-awal COVID, yang berpulang itu, yang meninggal itu orang-orang yang tidak saya kenal. Betul, hanya di TV kita lihat ya, jauh. Temennya siapa gitu. Tapi akhir-akhir ini kan orang-orang yang saya kenal, orang yang di dekat kita, orang yang ada di sekitar kita, begitu gampangnya pulang, meninggal, mati gitu aja. Itu kan sesuatu yang membuat kita juga kecil hati bagaimana caranya. Tapi justru kalau saya menyikapi justru dengan keadaan seperti itu, saya justru harus melakukan dua hal. Apa itu? Protokol kesehatan saya harus perhatikan sungguh-sungguh. Nggak boleh lengah ya, nggak boleh lengah. Yang kedua, iman saya harus makin kuat. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa iman itu mengalahkan segala-galanya. Betul. Ya kan? Segalanya itu termasuk COVID-19 juga. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Oke. Kayak gitu. Oke. Kalau Pak James mendengar ada orang-orang yang karena imannya dalam tanda petik, mereka berkata prokes, protokol kesehatan itu bukan hal yang utama hari-hari ini karena Tuhan sanggup melindungi kita dan sebagainya. Itu bagaimana sebagai seorang gembala atau seorang hamba Tuhan? Kalau saya jadi seorang gembala, saya harus berpikiran yang sehat. Maksud saya gini, protokol kesehatan, prokes kita nggak bisa abaikan. Walaupun saya tetap minta perlindungan Tuhan. Iya. Ya. Itu bagian kita ya. Jangan sampai kita merasa, oh aku sudah percaya Tuhan, percaya Yesus, nggak ada yang berani. Wah kita mati celaka itu nanti. Dan banyak orang ternyata seperti itu. Ya. Jadi saya juga harus melakukan bagian saya. Pakai masker. Kadang-kadang di tempat-tempat yang bahaya saya pakai masker double. Begitu ya. Kerumunan orang baru gitu ya. Saya pakai 2 masker. Bagi saya lebih nggak enak kan, lebih sesak napas saya. Tapi ya itulah yang saya harus lakukan supaya saya bisa melindungi diri saya sendiri. Dan cuci tangan terus, saya menghindari kerumunan, saya menghindari berpergian begitu kalau tidak penting, Pak ya. Ya, kalau berpergian saya juga hindari kalau nggak penting. Tapi sejak masa COVID, sejak pandemi mulai bulan Maret 2020, saya tetap beraktivitas normal. Ya, tetapi ya itu tadi prokes tetap ketat. Ya. Di samping itu saya juga membuat iman saya harus tumbuh, semakin bertumbuh kuat. Oke.
Nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Kan Ya. iman itu lawan dari ketakutan. Amin. Oke. Kalau kita takut, iman kita nggak ada berarti. Oke, iya, baik Pak James. Jadi ada dua hal yang di awal ini menjadi penekanan dari poin yang Bapak sampaikan. Yang pertama, prokes mutlak, ketat. Tapi yang kedua, iman. Bagaimana dengan imun? Dan saya pengen tanya, sampai hari ini tetap bugar, tetap sehat, dapat beraktivitas. Apakah Anda punya rahasia khusus untuk menjaga imun tubuh atau mungkin bisa dibagikan kepada kekasih Tuhan, hamba-hamba Tadi Tuhan? kan saya bilang, ketika kita stres, ketika kita panik, ketika kita khawatir, takut, imun turun. Makanya tadi saya kan bilang, iman saya naikkan. Oke. Iman saya harus meningkat. Nah, iman ini kan mengalahkan segala-galanya. Oke. Mengalahkan ketakutan. Ya kan? Jadi kalau saya percaya gini, kalau iman saya naik, imun saya juga naik. Amin. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Dan juga di sisi lain saya minum Vitamin? suplemen. Oh, begitu ya. Saya minum vitamin yang bermanfaat untuk Bagaimana dengan pola makan Pak James dan istirahat, olahraga? pola makan saya normal biasa, nggak mau berlebihan lah maksudnya. Kan ada orang yang masa pandemi Khawatir lalu makan apa aja. terus nanti mekar ke kiri dan ke kanan gimana? Kenapa aku dong ngomong mekar, lihat ke saya? Ya, kayak saya memang kamu ada pemekaran sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi makan normal tetapi ada tambahan suplemen, vitamin secukupnya, begitu ya. Dan Tapi kemudian, yang penting saya nggak mau dikuasai ketakutan. oke, ini luar Kan biasa. banyak orang-orang jadi paranoid kan Iya. masa-masa seperti ini. Oke, bagaimana kita bisa hidup berbahagia dan mati dalam ketenangan? Jadi mati di dalam waktu Tuhan. Masih akan saya lanjutkan perbincangannya. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Aduh, nggak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk, di Cuit-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Ya, masih di topik hidup berbahagia dan mati dalam ketenangan. Saya Walden bersama Pastor James Ong. Pak James, bagaimana kita di tengah situasi pandemi yang tekanannya makin kesini, walaupun kita beradaptasi, tapi makin kuat menekan hidup kita dengan berbagai gejala dan kita bisa hidup tetap berbahagia di dalam Tuhan? Walden, di masa seperti ini, ternyata orang khawatir itu bukan karena tentang kesehatan saja. Iya. Bukan tentang COVID saja. Iya. Khawatirnya tentang keuangan, Ekonomi kan? Ekonomi, ya kan? Itu lumayan besar loh. Ya. Itu pengaruhnya tentang ekonomi, tentang keuangan itu sangat luas itu. Nah, jadi maksud saya gini, kalau kita ini menuruti ketakutan itu memang nggak ada habisnya, ya. Sudah nggak takut tentang COVID, ya kan? Tapi melihat kenyataan bahwa keuangan keluarga menurun, pekerjaan, gaji dipangkas dan sebagainya, omset menurun, kebutuhan tidak terpenuhi, kebutuhan makin meningkat dan sebagainya, itu membuat orang khawatir, ya kan? Tapi saya percaya gini loh, di masa-masa seperti ini, ingat dengar ini kata-kata saya, kekristenan kita ini kelihatan kualitasnya. Sedang diuji sepertinya, Pak ya. Jadi dengan COVID ini kita lihat kekristenan kita nih kualitas apa. Kalau semua lagi baik-baik kan orang nggak kelihatan. Bagaimana mutu seseorang. Ya. Justru dalam kondisi seperti ini kelihatan mutu kerohanian seseorang, mutu iman atau kekristenan seseorang terlihat di masa-masa seperti ini. Kalau kita sebelum masa ini datang, kita sudah membiasakan diri itu setiap hari hidup disiplin, hidup takut akan Tuhan, hidup penuh banyak mengucap syukur, ya, banyak selalu mengandalkan Tuhan. Di masa-masa seperti ini itu sudah biasa kita lakukan seperti ini. Ada serangan, ada
ketidaklancaran pasti ada. Ada masalah. Masalah pasti ada, tapi karena kita sudah biasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup tidak banyak mengeluh, selalu ucap syukur, dan hidup selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu membuat kita masa-masa sulit seperti Bisa ini. bahagia, gitu Kita ya? bisa, kita sudah biasa. Bayangkan kalau selama hidup kita, wah, kita nggak peduli dengan urusan tentang Tuhan, kita selalu ngomel, nggak puas, dan selalu marah-marah dengan ini dan itu. Langsung kita menghadapi seperti ini, jatuh. Ya, oke. Langsung suruh belajar bersyukur susah, karena belum latihan kan. Betul, Nah betul. itu dia, gitu loh. Justru sekarang ini waktunya. Waktunya kita istilahnya membuktikan kualitas iman kita itu seperti apa. Iya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan. Sebetulnya saya juga kurang setuju ya dengan Kenapa? statement dia. Gini, orang yang penuh Roh Kudus nggak bisa kena COVID, katanya dia. Oh, Saya kurang setuju dengan kata-kata seperti itu. Kita nggak bisa menghakimi ya. Kita Betul, nggak bisa betul, menghakimi. betul. Jadi yang saya pikir gini, orang penuh Roh Kudus itu gimana sih? Apakah dia cuman pinter bahasa roh aja Iya. gitu? Tapi penuh Roh Kudus itu sebetulnya kan teraplikasi dengan kehidupannya dia sehari-hari. bahkan Tadi kita saya mengaku bilang. Yesus Tuhan pun itu karena kita ada Roh Kudus kan sebenarnya. Ya, sekarang Seperti itu memang enggak jaminan kalau orang jadi jemaat sebuah gereja atau kita agama Kristen, terus kita itu sudah, itu bukan jaminan juga. Oke. Jadi ada statement-statement yang macam-macam ya. Ya, Sudah, terima dengan tingkat iman kita sendiri-sendiri Ya, begitu saya ya. nggak terlalu pusing lah dengan Oke. statement-statement seperti Boleh itu. saya tanya hal yang praktis, Pak? Misalnya jemaat kehilangan sukacita, jemaat tidak berbahagia karena situasi ini, datang kepada Pak James dan mengeluhkan segala permasalahannya. Biasanya nasihat seperti apa secara praktis yang Bapak berikan? Oh, saya selalu kasih nasihat, saya arahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang penting. Dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau kita jauh sama Tuhan, ya kita sendiri akan kewalahan menghadapi kondisi kehidupan yang seperti ini. Ya, Seberapa sih kekuatan kita? betul. Ya kan? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita makin melihat. Tadi malam saya melihat sebuah video. Video itu sebuah ilustrasi seorang anak dengan seorang bapak. Ya, Ya, anak kecil ini ketika dia pergi bersama bapaknya, ada pesawat terbang di Oke. atas. Lalu bapaknya tanya sama anaknya gini, "Nak, seberapa besar pesawat itu?" "Wah, kecil banget, Pak. Saya hampir nggak kelihatan." Gitu ya, toh. karena tinggi sekali. Iya, ya toh. Lalu bapak ini akhirnya dalam perjalanan itu bawa anak itu ke Bandara. sebuah bandara, anak ini diajak masuk sampai akhirnya dekat dengan pesawat-pesawat yang lagi parkir. Terus bapak ini tanya lagi sama anaknya, "Nak, seberapa besar pesawat yang kamu lihat?" "Oh, ini besar sekali." Dengan ilustrasi yang sangat sederhana itu menyimpulkan ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan makin melihat kebesaran Amin. Tuhan. Yes. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita nggak kelihatan kebesaran Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh kecil, kuasanya kecil gitu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya kita nikmati kebesaran Tuhan. Apakah dapat saya simpulkan sementara orang yang melekat dan dekat dengan Tuhan, mereka bisa berbahagia di dalam segala keadaan, begitu? Iya. Termasuk Saya berkata situasi gini, hari ini. karena bukan kalau orang dekat sama Tuhan bebas dari masalah, enggak. Ada masalah, tapi dia menyikapi masalah itu beda. Oke. Kedekatannya dengan Tuhan itu membuat dia bisa survive, tetap kuat, tetap dapat melanjutkan hidup karena ada pengharapan. Oke, hidup berbahagia sudah kita bahas dan mati dengan tenang di 2 segmen terakhir. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
Oke, kita masuk di segmen ketiga, masih di topik perbincangan, hidup dalam kebahagiaan dan mati dalam ketenangan. Saya Walden bersama Pak James. Pak James, tadi kita udah bahas ya, hidup berbahagia itu ternyata kuncinya itu dekat Tuhan. Simple, dan kalau kita sudah terbiasa sebelumnya. Tapi kata dekat Tuhan tuh artinya dalam loh. Betul, dan tidak Dekat Tuhan tuh artinya bukan cuma seminggu ke gereja, rajin ke gereja aja loh. ya lalu ibadah online males gitu kan, bukan itu ya. Lebih dalam penjelasannya ada kedekatan, keintiman dengan Tuhan kan. Oke, sekarang ini mati dalam ketenangan. Mati dalam ketenangan. Saya ingin ngomong gini sama kamu, Walter. Ya. Tidak setiap orang mati itu sudah waktunya mati. Hah? Jadi kalau orang mati belum tentu dia itu sudah waktunya. Bisa kecepetan? Bisa kecepatan. Oh, saya tidak mau, saya harus waktunya. Contohnya gini. Gimana contohnya? Contohnya gini. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Tapi banyak orang kan susah lah pakai masker, nggak mau. Nantang. Mana ada COVID gitu, gitu tau. Lalu dia nggak pakai terpapar. masker. Dia mau cuci tangan, sudah susah lah cuci tangan. Ya berkerumun, ya cipika-cipiki dan sebagainya dan sebagainya. Seperti kondisi normal. Lalu kena. Akhirnya kena. Mati. Ya, kena pun dia mau ke dokter, takutlah. Nanti Untuk kalau apa? positif gimana dokter? Ini flu biasa. Biasa pakai obat Panadol aja, obat ringan-ringan aja gitu. Iya, kan, iya, gitu. iya. Nah, akhirnya terlambat toh. Tidak tertolong. Sudah paru-parunya sudah Putih. mulai putih, separuh dia baru ke dokter. Nggak ketulungan. Nah, itu mati. Pikir saya itu sesuatu yang sebetulnya orang tuh belum saatnya mati. Kalau dia lebih protek dengan dirinya dan lebih taat dengan segala anjuran pemerintah, dia akan bisa hidup. Bisa tertolong, dia Iya. tangani lebih dini begitu ya. Itu dia. Gitu loh. Oh, Jadi oke. orang mati seperti itu pasti nggak tenang, pikir saya. Iya toh? Apalagi dia diajak untuk ayo supaya imunmu bagus, kamu Sukacita. ayo banyak bersyukur kan gini. Mana bisa bersyukur? Udah kurang duit dan ini dan itu bersyukur. Nah, iya toh? Ya. Akhirnya imunnya makin turun, makin rentan, tubuhnya habis. Saya waktu Bapak menjelaskan ini, saya ingat satu ilustrasi yang orang terjebak banjir, minta Tuhan tolong, lalu ada beberapa perahu datang, dia tidak naik karena dia menunggu Tuhan yang menolong dia secara langsung, dan tiba-tiba dia mati kelelep dan Ya, itu bodoh kan. Ya seperti yang saya ceritakan itu kan Iya, sebuah kebodohan. betul. Saya ingat ilustrasi ini. Dia bilang, Tuhan kok gak datang tolong? Tuhan bilang ada 3 perahu datang, itu dari mana? Begitu kan? Sebenarnya seperti itu ya. Oke, jadi ada bagian yang harus kita lakukan, tapi ada bagian hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Mati dalam pandangan iman Kristen itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Mati dalam Alkitab tuh artinya kemenangan seharusnya. Oh, bukan Bahkan di kitab Mazmur kita tahu ada berharga orang yang mati, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, sangat berharga. Berharga orang yang mati di dalam Tuhan itu ya. Ya pokoknya kematian itu kan bukan merupakan sebuah kegagalan. Kalau di hadapan manusia, mati itu kalah. Betul, kadang-kadang kita bilang, ngalami musibah, kematian. Tapi di hadapan Tuhan, orang yang sudah saatnya mati, sudah memang waktunya Tuhan. Berharga. Dan kematian ini mendatangkan, kan kalau kita lihat dari Roma 8:28, semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kematian ini pun mendatangkan sesuatu yang baik, itu berharga, itu kemenangan. Amin. Tapi kalau mati konyol, mati karena kebodohan kita, Mati karena trek-trekan. nah, kecelakaan, Jangankan COVID ya. nah macam-macam ya toh. Itu sesuatu yang orang nggak bisa tenang kalau mati kayak gitu. Iya kan? Yang ditinggal juga tidak tenang kan dalam kesedihan. Iya, siapa yang tenang melihat kondisi seperti itu gitu kan. Ya, jadi ketika kita hidup ini menentukan bagaimana kita matinya. Oke. Jadi kalau bicara tentang mati adalah sebuah kesenangan, keuntungan di dalam Tuhan, berharga. Kenapa Paulus bisa bilang seperti itu? Bagiku hidup adalah Kristus, mati kenapa? keuntungan. Karena dia waktu hidup, dia hidup sungguh-sungguh. Maksudnya dia kerja sungguh-sungguh, dia melayani sungguh-sungguh, dia mentaati Tuhan, taat sungguh-sungguh, nggak main-main. Dia hidupnya sudah benar untuk Kristus. Mati itu untung. Tinggal menerima upah. Ya upah, rumahnya sudah jadi di sana, gitu kan. Ya. Nah itu kalau kita hidup kita sia-sia, kita melakukan yang nggak benar, nggak ada keuntungan waktu mati, nggak ada ketenangan waktu mati. Wow, ini yang ada adalah penyesalan. Betul.
Betul. Ya kan? Karena apa, Walden? Setelah mati itu ada kehidupan lagi. Itu yang penting. Kalau mati itu sudah akhir segala-galanya, udahlah, enggak apa-apa. Tapi masalahnya setelah mati itu ada kehidupan lagi. Nah, kamu mau kemana? Kekal, semuanya kekal. Mau kehidupan yang penuh kekekalan yang bahagia, ada kekekalan dalam air mata, dalam penderitaan juga ada lah. Maunya kemana itu ditentukan waktu kita hidup. Oke. Jadi kematian itu sendiri tidak menghentikan kehidupan, justru membuka kita memasuki kehidupan yang dalam kekekalan tanpa akhir. Dan apa yang kita lakukan selama kita hidup itu ternyata diperhitungkan. Itu menentukan kehidupan setelah kematian. Berarti perlu enggak orang Kristen itu hidup dalam ketakutan dalam menyikapi kematian ini? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang penting jaga kesehatan, melayani Tuhan baik-baik, hidup benar Tuhan, ya. hidup benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Ikutilah perintah Tuhan. Ya. Saya menangkap statement terakhir Pak James ini, mari kita bertobat dari cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang lama hari ini. Hidup yang sia-sia maksudnya. Iya, meninggalkan Kan sekarang kesia-siaan. gini, banyak orang kaya, tapi hidupnya sia-sia. Oke, tahan dulu. Kita akan lanjut di segmen berikut. Menyisakan satu segmen di topik ini, jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik. Karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Oke, di segmen terakhir saya akan tuntaskan dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Hidup berbahagia, mati dalam ketenangan, itu topik hari ini. Pak James, hidup bisa berbahagia walaupun apapun masalahnya kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan ternyata kematian itu di konteks iman Kristen adalah sebuah hal yang berharga. Tadi kita putus, Pak James hendak menyampaikan satu ilustrasi tentang ada orang kaya. Silakan, Pak. Ya, kalau di mata dunia hidup kita sukses atau tidak sukses itu kan dilihat dari uang. Kekayaan, berapa aset, berapa rumah, berapa jumlah uang yang ditinggal mati itu, ya kan yang diperoleh selama hidup. Tapi kalau di dalam Alkitab kan nggak urusan, nggak diperhatikan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita cuma memikir, oh pokoknya aku kaya. Kalau aku kaya berarti matiku tenang. Nah, kan gitu toh. Ada yang seperti itu. Memang ya secara lahiriah memang ya ada benernya sedikit. Dia kaya, ndak punya hutang, mati itu tenang. Iya, ndak kekurangan. Ndak ninggalin anak hutang, kan gitu toh. Ya. Nah, tapi artinya gini, jangan diukur segala-galanya dengan kekayaan materi. Karena ternyata banyak orang kaya di dunia yang hidupnya sia-sia. Ya. Dulu waktu dia belum kaya, dia hidup baik-baik. Dia hidup taat kepada Tuhan, dia tidak macem-macem, tidak main-main. Ketika dia mulai kaya, dia mulai bermain-main. Karena uang itu membahayakan kita juga kan, kalau kita menyikapi dengan salah gitu kan. Jadi artinya itu nggak bisa buat ukuran. Oke, dan di masa pandemi seperti ini, apa artinya kekayaan yang berlimpah? Ada